Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Muslim, kita dianugerahkan kitab suci Al-Quran untuk menyempurnakan petunjuk-petunjuk Allah agar kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, seberapa sering nih Sobat Khazanah Al-Quran dalam membaca Al-Quran? Orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan. Yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas bagus. Tidak perlu mengulang-ulang. Jika kita membaca Al-Quran dengan tartil maka akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Apalagi, jika kita mampu menjadi penghafal Al-Quran dan mampu mengamalkannya, pastinya banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Kali ini, Khazanah Al-Quran akan membahas tentang berbagai keutamaan yang akan didapat oleh orang yang hafal Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini, 8 keutamaan yang didapatkan penghafal Al-Quran yang telah dirangkum oleh tim Khazanah Al-Quran. Pertama, orang yang hafal Al-Quran didahulukan menjadi imam salat berjamaah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Al-Qur'an mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. 2. Diutamakan menjadi pemimpin. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi bin Abdul Harits untuk menjadi gubernur di Mekah. Kemudian Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 3. Selalu ditemani malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. 4. Ketika meninggal, akan didahulukan. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma pernah bercerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggabungkan 2 jenazah perang Uhud dalam 1 kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi. 5. Kedudukan di surga, sesuai banyaknya ayat yang dihafal. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud. Tirmizi. 6. Al-Quran akan memberi syafaat. Tidak ada orang yang bisa menolong kita saat di hari kiamat. Sobat Khazanah Al-Quran, beruntunglah jika kamu merupakan seorang penghafal Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi penolongmu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 7. Akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Ini adalah keutamaan yang sangat istimewa. Jika kita mampu menjadi penghafal Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah,
Ridai dia. Allah pun meridainya. Lalu dikatakan kepada Hafiz Al-Quran, bacalah dan naiklah. Akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Turmuzi dan beliau menilai hadis hasan. Sahih. 8. Kelak di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya. Nah, keutamaan terakhir ini akan menjadi hadiah yang sangat berarti bagi orang tua kita nanti. Sobat Khazanah Al-Quran. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Masya Allah. Sungguh kenikmatan yang luar biasa bukan jika kita mampu menjadi penghafal Al-Quran. Semoga Allah meridhoi kita menjadi penghafal Al-Quran. Demikian, berbagai keutamaan yang akan didapat oleh penghafal Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.